Ngelius Wakekako, anggota Dewan Jagung Nasional dan juga anggota DPD RI. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Angelo. Pagi Bu Christine. Ya, salam sehat Pak Angelo. Ini posisi di mana pagi hari ini? Posisi di Ende ini Mas. Di Ende ya, oke. Kembali ke kampung halaman ya. Ya. Oke, Pak Angelo, ini terkait dengan Dewan Jagung Nasional dorong petani kembangkan jagung. Nah, untuk kondisi perjagungan sendiri di Indonesia secara nasional ini seperti apa nih Pak Angelo? Baik Bu Christine dan pendengar semua, data yang kita himpun dari Dewan Jagung Nasional, total kebutuhan kita per tahun itu 28 juta ton. Tapi realisasinya produksi nasional jagung kita itu masih di angka 25 juta ton, sehingga pada bulan-bulan tertentu kita juga beberapa kali melakukan impor jagung untuk memenuhi kebutuhan industri pakan kayak gitu. Sehingga dalam kerangka besarnya itu kita defisit sebenarnya. Oke. Sehingga perlu kita dorong, kita menggenjot supaya pemerintah, daerah, masyarakat untuk mengaktifasi semua lahan-lahan tidur untuk kita optimalisasikan kebutuhan jagung kita ini. Oke, ini secara baik, secara nasional dan untuk di Nusa Tenggara Timur sendiri nih seperti apa nih Pak Angelo? Kalau kami sebenarnya dalam konteks kami di Dewan Jagung Nasional itu kita nggak ada urusan sebenarnya mau provinsi manapun, mau cuma satu provinsi, kalau dia bisa maksimal kita bisa bisa fokus. Kebetulan saja dalam saya mungkin jelaskan dikit dulu ya, kita silakan. Di Dewan Jagung, apa sih Dewan Jagung ya? Kita yang di Dewan Jagung ini kan kita membangun ekosistem jagung gitu sebenarnya. Jadi di situ ada berbicara mulai pembenihan, teman-teman yang menyiapkan benih jagung berada di situ juga. Terus kita bicara soal saprodi untuk jagung sendiri yang menyediakan pupuk, menyediakan sarana produksi dan lain-lain itu juga di situ. Dan juga di hilirnya kita juga menghimpun para off-taker besar untuk yang merupakan end user, pengguna akhir dari jagung ini berada di bawah naungan kita dalam sebuah ekosistem yang kita namakan Dewan Jagung Nasional. Baik. Dan untuk di NTT kebetulan saja potensi kita ini kan cukup. Potensi kita cukup. Memang masalah sebelum waktu awal saya masuk itu bergabung, masalah yang di NTT ini soal belum ada satupun di NTT ini mesin pengering. Baik. Cuman jadi, dengan cuaca panas di NTT yang cukup, akhirnya kita yakin bisa, kalau petani kita maksimal bisa jemur tiga kali bisa mendapatkan kadar air yang sesuai dengan spek industri kita. Baik. Oke, baik. Yang berikut juga kami ingin memberitahukan kepada masyarakat kebutuhan kita yang tinggi ini sebenarnya omong jagung itu harus dibedakan atas dua dulu. Ada jagung konsumsi, ada jagung industri, gitu. Kita kadangkala masih terjebak pikirnya semua jagung ini sama. Tidak. Jagung industri beda sama jagung konsumsi. Dan di NTT ini kan sampai per hari ini juga sebagian orang mindset jagung konsumsi. Makanya orang masih menanam jagung-jagung konsumsi ya? Yang untuk makan gitu, makan manusia. Oke. Dan untuk ini jagung industrinya seperti apa nih? Kalau jagung industri itu jagung untuk
untuk makanan binatang, minta maaf, untuk pakan. Oke, baik. Jadi padahal NTT juga banyak memelihara ya, banyak peternak juga ya. Karena kan kalau data dari Pak Gubernur kita itu kan setiap tahun itu 1 triliun uang keluar dari NTT hanya untuk orang NTT beli pakan. Oke, jadi bagaimana upaya dari Dewan Jagung Nasional sendiri nih ya untuk bisa dorong petani untuk kembangkan jagung, padahal banyak keluhan dari petani itu baik dari bibitnya, kemudian alat mesin pertanian, kemudian infrastruktur pupuk hingga pemasaran ini dari jagung itu sendiri nih. Bagaimana Bapak menanggapi ini? Kalau kita, makanya kemarin banyak juga yang kami udah mulai hampir setahun di NTT ini sebenarnya, udah 8 bulan mulai. Cuman memang dengan cara yang kita buat itu tuh kita menciptakan desa-desa yang mau supaya desa-desa itu menjadi pilot project, bisa mempengaruhi desa yang lain. Itu konsep yang kita bangun 8 bulan lalu, 9 bulan lalu gitu. Makanya kita dorong itu begini. Kalau omong benih, kami termasuk, tadi sudah saya jelaskan, ekosistem yang kami bangun ini kan termasuk saudara teman-teman yang menyiapkan benih, gitu. Misalnya kita hari ini untuk kebutuhan industri itu kita gandeng sama BC, PT BC. Jadi perusahaan benih jagung namanya BC itu yang kita gandeng untuk menyediakan benih bagi petani. Apakah benih itu gratis? Tidak, benih dibeli. Kami mengajak petani berbisnis, pola pikirnya, mindsetnya ke sana, entrepreneurial. Jadi ada benih gratis, ada. Hari ini banyak benih yang dikasih oleh pemerintah, kan banyak yang gratis. Cuman kan ada keluhan banyak juga dari petani gitu, soal kualitas, soal hasil dan lain-lain. Tapi itu kembali pilihan ya, pilihan kepada petani, dia mau pakai benih yang mana. Kalau kita kebetulan yang setelah dipertimbangkan banyak hal, kita memakai BC untuk kepentingan industri kita. Kebetulan dia itu jagung hibrida, kalau istilah kita di sini ya, kalau sering dengar jagung hibrida itu dengan kapasitas 1 hektar itu bisa dipanen itu sekitar 9 ton. 9 ton. Kita hitung paling rendah 7 ton dapat dia dalam 1 hektar. Jadi itu benihnya itu. Apa polanya? Kami mendorong, ini yang kami lakukan kemarin, mendorong para kepala desa, karena uang hari ini larinya ke desa, Bu Christine. Baik. Dan pemerintah pusat mengamanatkan para kepala desa untuk mengalokasikan 20% dari dana desa dia itu untuk ketahanan pangan. Wajib, itu perintah, wajib tidak buat. Jadi kalau ada satu desa dengan, ya ini saya pengalaman kemarin, desa yang di Jekenderang, Flores Timur, Kecamatan Tanjung Bunga itu, dana desanya cuma 600 jutaan lebih saja. Jadi dia ambil 122 juta dan dia fokus jagung gitu. Fokus untuk tanam jagung panen sapi ya di. Tanam jagung, dia tanam jagung sekitar 60 hektar. Lahannya masih cukup. Itu kalau soal benih. Yang berikut soal pupuk dan lain-lain. Memang hari ini urusan pupuk ini kan masih kita bicara soal kuota. Karena masyarakat kita masih fokus di pupuk subsidi. Masih mengharapkan ada dapat pupuk subsidi. Oke, itu oke, karena juga hak warga negara. Tapi di tengah keribetan, keterbatasan kuota juga untuk petani di NTT misalnya, butuh waktu ini itu. Kami juga mendorong untuk membeli pupuk yang non subsidi. Memang harga tentu jauh lebih mahal, iya. Tapi setelah kita hitung dengan HPP-nya jagung, petani itu untung sebenarnya. Yang berikut soal pasar, Bu Christine dan para pendengar sekalian. Ini yang kami temukan selama ini. Masyarakat kita tuh bingung mau menjual jagung kemana. Kemana ya, oke. Iya. Kami kemarin, ini untuk informasi, kami mendatangkan, saya kebetulan dengan Pak Fadel Muhammad selaku Ketua Umum Dewan Jagung Nasional, mantan Gubernur Gorontalo, beliau orang yang ya sampai hari ini omong jagung di Indonesia belum ada yang bisa lawan beliau. Baik. Prestasi urus jagung seluruh Indonesia yang ya saya mungkin bisa klaim tidak ada yang bisa melebihi seorang Fadel Muhammad.
kami datang, kami membawa Cheron Pokpan. Apa itu Cheron Pokpan? Cheron Pokpan itu perusahaan pakan terbesar di Asia Tenggara. Punyanya Thailand yang hari ini sudah punya cabang di mana-mana, sudah punya kantor di mana-mana. Jadi itu bukti keseriusan kami. Kami tidak membawa pengusaha ecek-ecek gitu. Oke. Kita membawa Cheron Pokpan, pemain terbesar di Asia Tenggara. Bisa dicek itu perusahaan, dan kebutuhan mereka kebetulan 8.000 ton per hari. Oke, jadi baik dari hasil panen nanti akan diteruskan kepada perusahaan tersebut ya, seperti itu ya, untuk memediasi. Betul. Seperti itu ya Pak Angelo ya. Iya. Oke, baik. Pasti dibeli jagungnya. Baik. Pak Angelo, isu mengenai impor berpotensi menekan harga jagung di tingkat petani. Nah, kalangan petani ini berharap bahwa pemerintah tidak mengimpor jagung pada semester 1 2023 serta mendorong tata kelola penyimpanan dan juga pengeringan sehingga produk dalam negeri ini bisa jadi prioritas pemenuhan kebutuhan nasional sepanjang tahun. Nah, bagaimana Anda melihatnya ini Pak Angelo? Betul, sepakat. Tidak boleh impor mestinya. Itu. Dan itu yang kami di Dewan Jagung juga sementara diskusikan itu, dan pasti kita punya idealisme. Makanya yang kami lakukan sekarang itu, jujur ya, kalau mau omong jujur itu, kita masih kehilangan data soal tingkat produksi jagung di masing-masing daerah. Baik. Data soal tingkat produksi jagung di masing-masing daerah. Misalnya NTT, kami apresiasi program yang dilakukan Pak Gubernur dengan TJPS ya, tanam jagung panen sapi. Dengan luasan 289.000 hektar yang kita dapat datanya, berarti sebenarnya kalau kita lari ke angka produksi 1 hektar dengan 5 ton aja, berarti sudah 1 juta ton lebih, itu sudah bisa dihasilkan NTT. Cuman hari ini kita masih mengecek karena belum sinergi, belum dilakukan secara komprehensif, sehingga kita masih kebingungan, masih sporadis soalnya. Dari Tuka buang sendiri dia sekian kontainer, dari Lembata sendiri, dari Timor sendiri, dari Labuan Bajo sendiri gitu kan, mungkin dari Ende juga, walaupun kelihatan nggak ada geliat ya orang menanam jagung di Ende, mungkin juga ada dari Bajawa kirim lewat Ende gitu kan. Jadi kita belum mendapatkan data yang pasti misalnya. Oke, dari data yang belum pasti ini nih, apa yang harus dilakukan Dewan Jagung Nasional untuk bisa memperoleh data yang pasti nih Pak Angelo? Singkat saja. Kami mau MOU dengan Pelindo, ini rencananya mau MOU dengan Pelindo untuk minta Pelindo karena barang yang keluar ini kan tetap melalui pelabuhan. Baik. Untuk kita minta data itu supaya kita bisa tahu betul kira-kira dalam setahun itu dari NTT misalnya itu keluar berapa dia. Oke, dan untuk secara struktural untuk koridor harga ini sudah ada aturannya? Kita kalau harga tetap harga pasar ya, tapi kita harga tetap harga pasar. Cuman kita tidak pernah paling buruk ya, pernah 2021 itu pernah paling buruk, itu memang harga jagung jatuh banget. Waktu itu harga jagung itu hanya dibeli dengan 3.500 di tingkat petani, pernah terjadi. Tapi pernah juga tertinggi kita membeli dengan 8.500. Nah, jadi harga fluktuatif. Kalau yang untuk sekarang ini kebetulan Cheron Pokpan sendiri sudah bukan di kami ya, kami tidak menentukan harga. Kami hanya membantu mengarahkan, menghitung bersama pengguna akhir dan juga menghitung bersama petani supaya mendapat harga yang bisa sama-sama puas antara pengusaha, pembeli dengan petani gitu. Oke, jadi ini harga yang sama-sama puas, tinggal saat ini bagaimana meningkatkan produksinya ya, seperti itu ya Pak Angelo. Oke, pesan apa yang mau Anda sampaikan untuk para petani jagung? Silakan Pak Angelo. Lahan kita banyak, saya pikir kita harus berpikir menciptakan sumber-sumber pendapatan baru masyarakat melalui optimalisasi lahan gitu. Sayang kalau lahan ada terus kita biarkan dia tertidur. Yang berikut, kenapa jagung? Jagung cepat dapat uang, 4 bulan dapat doi gitu. Jadi saya pikir kita bisa jauh lebih cepat dapat uang dengan tingkat 1 hektar itu buang uang cuma 6 juta. Kalau kita hitung maksimal sekali buang uang 6 juta. Tapi kalau dia hasil panennya maksimal, harganya seperti sekarang,
itu bisa 1 hektar itu bisa dapat dengan 36 juta 40 juta. Jadi dalam kerja 4 bulan 1 hektar petani bisa mendapat 30 juta, paling rendah dapat 20 juta, kan saya pikir juga lumayan buat petani. Saatnya bergeser ke sana, pola pikir kita tidak bisa biarkan lahan-lahan tidur kita ini terus tidur. Kalau bisa kita tanam apapun yang ditanam. Kami menyarankan jagung, kebetulan satu, kami menyediakan pasarnya adalah pemain besar. Yang kedua, cepat dapat uang, itu saja. 4 bulan, jadi petani dalam waktu 4 bulan bisa dapat uang. Itu. Oke, 4 bulan bisa dapat uang. Semakin banyak yang panen jagung, petaninya merasakan untung, pengusahanya tersenyum, dan konsumennya bahagia ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Angelo untuk waktunya bersama Prosat RRI pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat kembali beraktivitas. Ya. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1